Kisah ini terjadi setelah zaman Nabi Isa alaihi salam. Dan sesaat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga rahasabah sedang duduk di balkon istananya. Raja Idrus, tuanku, badai pasir semakin kuat. Bukankah sebaiknya engkau memasuki ruang singgasana yang tertutup? Tetapi aku sedang sedih, Arnus. Apa yang membuatmu merasa sedih, tuanku? Hujan turun di pegunungan di sekitar kita. Airnya mengalir deras turun ke arah kita, lalu kemudian hilang di gurun yang haus. Bukankah gurun tidak akan pernah kenyang? Kita harus menemukan cara untuk mencegah banjir hilang setiap tahun di padang pasir. Mengapa engkau tidak berpikir untuk pergi berburu saja? Mungkin itu bisa mengurangi rasa sedihmu, tuanku. Tidak mengapa. Siapkan perbekalannya untuk pergi berburu besok. Wahai tuanku, aku sarankan kita kembali ke istana. Tetapi kita belum mendapatkan apapun, Arnus. Perbekalan yang kita miliki, tuanku, hampir tidak cukup untuk kita dalam perjalanan kembali. Mengapa kau tidak mempersiapkan dan membawa lebih banyak makanan dan minuman? Aku membawanya, tuanku. Tetapi perjalanan kita ini sudah sampai 10 hari. Apakah gurun ingin menantangku? Aku harus menemukan cara untuk menaklukkannya. Aku ingin menghapus warna kuning keemasan yang busuk itu. Seperti yang kau mau, tuanku. Aku ingin bertemu dengan kepala insinyur segera setelah aku kembali dari perjalanan. Lihat, tuanku. Aku tidak mengerti apa-apa tentang gambar dan perhitungan rumitmu itu. Sangat sederhana, tuanku. Kita akan membangun bendungan yang dapat menahan air di lembah-lembah saat hujan, sehingga kita bisa menggunakannya sepanjang tahun. Hebat. Yang penting kau selesaikan pembangunan bendungan tersebut dengan cepat. Maaf, tuanku, tetapi ini tidak mungkin. Apa? Kau menolak perintahku? Sebaliknya, tuanku, aku memberitahumu kebenaran ilmiahnya. Konstruksi ini akan memakan waktu puluhan tahun lamanya, tuanku. Puluhan tahun? Ya, bahkan mungkin ratusan, di mana dunia telah berubah. Lalu apa gunanya? Manfaatnya akan terus-menerus sampai ke cucu dan cicit kita. Warna hijau akan menjadi dominan di tanah itu kelak. Baiklah, kalau begitu mulai bekerjalah segera. Ratusan tahun telah berlalu, di mana dunia telah berubah. Raja yang baik yang memiliki ide untuk membangun bendungan Ma'rib pun telah pergi meninggalkan dunia. Sedang yang lainnya datang untuk menikmati karunia bendungan itu. Lihatlah hasil jerih payah kita. Besok Raja Mozaiko akan semakin bertambah kaya, sedangkan kita kelaparan dan miskin. Jangan menyebut nama Mozaiko atau kita akan masuk penjara. Semua orang tahu bahwa Raja merobek 2 pakaian sutra setiap hari, sehingga tidak ada orang lain yang bisa memakainya selain dia. Bagaimana kabarmu, sahabatku? Sebenarnya, aku merasa sangat bosan. Mengapa kau tidak mencoba untuk bepergian? Kemana aku harus pergi? Seluruh tanah di sekitar kita penuh dengan taman dan pohon dengan buah-buahan yang matang. Kau benar. Adakah sesuatu yang tidak membosankan? Ketika kau merasa bosan dan kosong, kembalilah bekerja. Apa yang harus dikerjakan, Tuan Arif? Bertani. Apakah kalian lupa? Aku sekarang bekerja dalam pembuatan senjata. Aku memiliki pedang dari emas murni dan bertatahkan batu mulia. Dan kau sendiri, Zahran? Kuku jemariku tidak tahan lagi dengan kerja keras. Lalu kini aku sibuk membuat anggur. Permintaan minuman anggur semakin meningkat setiap harinya. Ya Tuhanku, hilangkan kebencian dan amarahmu dari kami. Seorang pria botak pergi ke tukang cukur dan memintanya untuk memotong rambutnya. Semoga Tuhan terus membuatmu tertawa, Yang Mulia. Lelucon yang sangat cerdas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Ayah, aku perkenalkan kepadamu teman-teman baruku. Osman, seorang pengrajin senjata. Hebat, kami dapat mengandalkanmu untuk memasok tentara dengan perisai, pedang, dan sebagainya yang diperlukan. Ini adalah sebuah kehormatan. Adapun Zahran, dia adalah yang terbaik dalam membuat minuman anggur. Kalau begitu, kita akan menahannya di istana untuk mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Aku siap melayani dan patuh terhadap perintahmu, wahai tuanku. Mengapa engkau melamun, kepala insinyur? Apa yang mengganggu pikiranmu? Aku prihatin, tuanku, dengan perubahan yang terjadi di kota ini. Kau berhak berbangga diri. Engkaulah yang menyelesaikan pembangunan bendungan itu.
Aku berharap aku tidak melakukannya, dan aku berharap aku bukanlah seorang insinyur. Mengapa wahai orang yang bijaksana? Kupikir engkau bangga dengan bendungan itu. Bendungan itu adalah berkah, tetapi itu adalah berkah yang berisi 1000 kejahatan. Katakanlah dengan jelas wahai orang yang bijaksana. Kami tidak mengerti kata-katamu. Kita telah melupakan berkah bendungan ini sebagai rahmat dari Tuhan Sang Dermawan. Orang-orang tahu bahwa karunia rahmat ilahi adalah benteng yang tidak pernah gagal. Tetapi mereka tidak tahu bahwa menjaga benteng ini hanya bisa dengan cara bersyukur kepada Allah. Apakah kau sudah menyelesaikan pidato khotbahmu? Apakah kau ingin kita tetap miskin? Aku berharap kita tetap miskin, tetapi bisa bersabar. Ini jauh lebih baik daripada menjadi orang kaya yang tidak tahu berterima kasih. Kita lupa bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Iblis menggoda kita dan membuat kita menjadi lupa bersyukur. Kau berlebihan, kepala insinyur. Minumlah gelasmu dan lepaskan obsesimu itu. Adapun teman-teman kita di Ma'rib, tanahnya semakin baik dan kebaikannya meluap ke seluruh penghuninya di sana. Sungguh mengherankan ketika sifat tanah itu berubah menjadi hijau, sedang jiwa orang-orangnya malah berubah menjadi buruk. Wah, di mana baju baruku yang akan kupakai hari ini? Ini dia bajumu, dan kau akan menemukan lagi di sana pakaian ketiga, yang dimana akan kau gunakan untuk menghadiri dewan pemerintahan nanti. Di mana Malik anak kita? Dia sedang membagikan hadiah kepada para pejabat senior dan pemimpin rakyat di taman istana. Betapa bodohnya dia. Seharusnya dia yang menerima hadiah di hari ulang tahunnya. Ini adalah ideku, agar orang-orang akan lebih mencintainya dan siap menerimanya sebagai penguasa setelah beberapa tahun nanti. Aku takut orang akan lebih mencintainya daripada aku. Lalu kenapa? Dia kan adalah putra dan penerus terbaikmu. Dan semua orang tua ingin anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Ini tikus. Kau membuat kami semua takut, bodoh. Itu hanya tikus kecil, bukan singa yang dapat memangsa kita. Memang, tikus itu lebih berbahaya daripada singa. Jika tikus itu hidup di antara kita, mereka akan berkembang biak dan berubah menjadi pasukan hewan pengerat yang menghancurkan pertanian kita, serta menularkan penyakit kepada kita. Jamilah Putri Menteri ada di antara kita. Tolong Nyonya, beritahu ayahmu yang terhormat tentang bahaya ini sebelum berubah menjadi bencana. Aku akan memastikannya. Aku tidak tahu dari mana tikus jahat ini berasal. Ini adalah hukuman Tuhan untuk kejahatan dan korupsi yang terjadi. Kehadiran tikus di Shiba telah menjadi masalah serius yang mengancam masa depan dan kekayaan negara kita. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang masalah tikus saat itu, wahai menteri? Aku pikir masalah itu terlalu sepele untuk mengganggu ketenangan dewan kita, tuanku. Aku punya solusi, tuanku. Bicaralah, kepala pedagang senjata. Aku menyarankan agar kita menyebarkan racun mematikan di seluruh tanah Shiba, sehingga kita dapat membasmi tikus-tikus itu sepenuhnya. Tetapi kita juga akan menghancurkan tanaman-tanaman itu. Kita cegah orang-orang untuk tidak makan tahun ini. Kita memiliki buah-buahan dan hasil bumi dalam gudang-gudang yang cukup untuk para pembesar rakyat selama setahun penuh. Apa pendapat kalian tentang solusi ini? Aku menolak, tuanku. Bumi akan terkena racun dalam waktu yang lama, dan buah-buahan yang jatuh dari pohon adalah yang paling mahal, karena itu juga digunakan dalam pembuatan anggur-anggur. Lalu apa solusinya? Aku punya saran, tuanku. Bicaralah, ibu negara Shiba. Kita harus meningkatkan sejumlah besar populasi kucing. Diketahui bahwa kucing secara alami memangsa tikus dan memakannya, dan ini dapat menyelesaikan masalah. Kau adalah wanita cerdas. Aku suka ide ini. Ide kita berjalan sesuai rencana. Biarkan aku melihat sendiri makhluk yang menakutkan tersebut. Maksudku menjijikan. Kucing-kucing itu menyerang, tuanku. Mereka masih bisa menyerang. Mereka mencapai tujuan kita. Luar biasa hebat. Tak ada yang lebih indah dari kekalahan telak tikus-tikus itu. Ini adalah hari bersejarah dalam kejayaan Shiba. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور